Shalom adik-adik SD Kristen Elim yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum adik-adik memulai aktivitas, kita sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan pujian Hidupku Menggenapi Firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami sangat berterima kasih karena kami bangun, kami menikmati hari yang baru. Sebelum kami memulai akan proses pembelajaran kami mohon Tuhan Yesus berkati melalui firman Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan menolong kami, firman-Mu yang akan memampukan kami, serta firman-Mu yang akan menjadi kekuatan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini ya Daud bacakan dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-36. Oke, adik-adik juga mempersiapkan Alkitabnya. Kita sama-sama membacakan ayat firman Tuhan ini dengan judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik di atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah."
Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang Kak Daud bacakan pada saat pagi hari ini. Ya, firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana iman yang kokoh dan seseorang sebelum menjalani aktivitasnya harus mendahuluinya dengan apa? Berdoa. Nah, Yesus ketika itu dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya. Ketika dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus menyuruh murid-muridnya mendahuluinya pergi ke mana? Ke Genesaret. Ya. Nah, lalu kemana Yesus adik-adik? Nah, Yesus pergi seorang diri dan dia pergi untuk apa? Berdoa. Nah, tentunya adik-adik sudah tahu kan apa artinya berdoa? Ya. Berdoa itu kita berbicara atau kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Ya, yang pertama kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan seluruh hidup kita, kemudian kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin, adik-adik. Ya, jadi yang pertama yang Kak Daud ajak adik-adik adalah yang pertama itu jangan lupa berdoa. Sebelum melakukan aktivitas, baik itu mau belajar, baik itu mau melakukan segala aktivitas apapun, ya, undang Tuhan mendahului, ya. Ketika adik-adik mengundang Tuhan mendahului untuk melakukan atau membimbing adik-adik, pasti adik-adik akan berhasil. Ya, jadi yang pertama apa adik-adik? Yang pertama itu adalah berdoa. Bagian yang kedua adalah memiliki iman yang kuat. Ya, ketika Yesus sampai di murid-muridnya, nah mereka berkata, itu hantu. Ya, padahal bukan hantu, tetapi Yesus yang datang untuk menolong mereka. Ya, tetapi Petrus datang, Tuhan, izinkanlah aku juga berjalan di atas air. Tuhan Yesus bilang apa? Datanglah. Yesus berjalan, tetapi karena dia tidak kuat imannya, maka dia menjadi tenggelam. Imannya tidak kuat. Makanya Yesus bilang apa? Hai kamu yang bimbang, hai kamu yang kurang percaya. Ya, adik-adik, kita harus memiliki iman, karena iman itu merupakan dasar kita. Iman itu merupakan kekuatan kita. Iman kepada siapa adik-adik? Iman kepada Tuhan Yesus. Setelah mereka sampai di Genesaret, banyak sekali orang yang datang kepada Yesus meminta kesembuhan, dan mereka mendapatkan kesembuhan. Adik-adik saat ini juga mungkin mengalami sakit, datanglah kepada Yesus. Yesus pasti memberikan kesembuhan. Tetap semangat, jangan lupa belajar dan terus berdoa. Tuhan Yesus pasti menolong dan memberkati. Kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya bahwa firman-Mu yang hamba sampaikan saat ini akan terus menjadi berkat bagi adik-adik SD Kristen Elim yang akan mengikuti video renungan ini. Berkati seluruh guru-guru yang terlibat dalam setiap pembelajaran murid-murid Tuhan. Berkati mereka, terlebih khusus Ibu Susi, kami doakan terus Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan, menyembuhkan akan hamba-Mu, sehingga ia kembali untuk melaksanakan setiap tugas-tugas yang sudah Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas adik-adik SD Kristen Elim ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.